Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Langsung saja, di sini saya ingin bertanya dengan rekan saya Aurel Jeda Pebita dan Anissa Sahara. Nah, di mana pertanyaan saya ini, apa sih kurikulum pendidikan Islam ini dan apa tujuannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagian pertanyaan apa itu kurikulum pendidikan Islam. Sebelum kita masuk kepada lebih lanjut tentang apa itu kurikulum pendidikan Islam, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan untuk siswa sekolah. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, serta pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam. Mungkin itu saja, mungkin dari Nisa ada yang ingin ditambahkan? Untuk tujuannya sendiri yaitu menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangun jiwa rohani. Ia juga berfungsi untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Oh, jadi begitu ya tentang pengertian dan tujuan dari kurikulum pendidikan Islam itu. Nah, untuk Nur Zakia sendiri, kapankah kurikulum pendidikan Islam ini mulai berkembang? Nah, dari yang saya tahu, kurikulum pendidikan Islam itu sendiri berkembang sejak pendidikan Islam itu ada. Nah, seperti yang kita tahu juga, Islam berkembang sendiri ada pada saat zaman Rasulullah. Di mana Islam itu berkembang, maka disitulah pendidikan Islam itu juga muncul. Nah, seperti yang saya ketahui juga, kurikulum pendidikan Islam ini muncul secara sejarah Islam klasiknya itu pada masa kurikulum pendidikan Islam klasik. Nah, dan itu sudah ada walaupun bukti otentiknya itu tidak tertulis. Hal yang lebih mendominasi juga, kurikulum pendidikan Islam ini berawal dari pondok pesantren, madrasah, dan juga perguruan-perguruan Islam yang lainnya. Dan seperti yang kita tahu, Islam ini sangat kreatif dan inovatif. Dia mengikuti perkembangan dengan zamannya. Semakin berkembang zaman, maka kurikulumnya juga semakin berkembang. Mungkin itu saja sih. Masya Allah. Ternyata seperti itu ya sejarah singkat dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Iya, benar. Nah, menurut Aurel sendiri, di mana sih pertama kali terbentuknya kurikulum pendidikan Islam ini? Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Zakia sebelumnya, bahwasannya kurikulum pendidikan Islam ini muncul pada saat sejak zaman Rasulullah. Nah, pada zaman Rasulullah itu perkembangan Islam dilakukan di dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Dan sama juga seperti kurikulum pendidikan Islam ini. Mereka berkembang pada saat ada di kota Mekah dan juga kota Madinah, seperti itu. Oh, ternyata begitu ya. Nah, untuk Nisa, saya ingin bertanya, menurut Nisa, bagaimana karakteristik kurikulum pendidikan Islam? Seperti yang sudah pernah Nisa baca dalam jurnal, bahwasanya
Kurikulum pendidikan Islam itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Yang ketiga, harus sesuai dengan tingkatan pendidikan baik dalam hal karakteristik, tingkat pemahaman, jenis jantina serta tugas-tugas kemasyarakatan yang sesuai yang telah dirancang oleh kurikulum. Yang keempat yaitu memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis dan menyangkut kehidupan dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal. Yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. Untuk kelanjutannya mungkin bisa dilanjutkan oleh Nur Zakia. Nah, di sini saya ingin menambahkan 5 karakteristik lagi dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, yang keenam itu rancangan kurikulum itu harus realistis sehingga dapat diterapkan dan selaras dengan ajaran dan kesanggupan peserta didik. Karena kalau misalnya rancangan kurikulum ini tidak realistis, tidak sesuai dengan apa yang keadaan di lapangan, maka mungkin tidak akan terlaksana dengan baik. Lalu yang ketujuh yaitu harus memilih metode dan pendekatan yang relevan dengan kondisi materi, belajar, mengajar, dan suasana lingkungan pembelajaran di mana kurikulum tersebut diselenggarakan. Jadi kurikulum ini harus selaras dan juga harus realistis gitu. Lalu yang kedelapan, kurikulum pendidikan Islam harus efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengalaman. Seperti yang kita tahu sendiri juga bahwa di Indonesia sudah banyak kurikulum yang kita lewati. Nah, semakin berkembang zaman, maka semakin berganti juga kurikulum mengikuti perkembangan zaman tersebut agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lainnya. Lalu yang kesembilan, harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia peserta didik. Jadi selain kita harus melihat kondisi lingkungan, belajar dan mengajar, kita juga harus melihat kondisi peserta didik. Apakah peserta didik ini mampu jika kita mengubah kurikulum pendidikan ini? Lalu yang ke-10 itu memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktivis, langsung seperti berjihad, dakwah Islam, serta pecinta lingkungan sekolah Islam, etis dan anggun. Biasanya ini diterapkan di lingkungan madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi Islam negeri. Mungkin itu saja. Wah, ternyata begitu ya lanjutan dari karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Untuk Zakia, saya ingin bertanya nih, apa metode dan materi yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Islam itu sendiri? Nah, jadi metode yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, seperti yang kita tahu, bahwa metode adalah cara atau bagaimana kita pengajaran agar murid-murid ini memahami kurikulum yang akan diberikan. Nah, di sini dari Amalik Pazar, metode yang perlu digunakan itu ada dua landasannya. Yang pertama landasan motivasional, yaitu memupuk sifat individu peserta didik untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengalamannya dan kehidupan sehari-harinya. Jadi di sini metode yang dituntut itu agar siswa mampu mengikuti pengajaran dari agama Islam itu sendiri dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka pelajari. Lalu yang kedua adalah landasan moral, yaitu tertanamnya nilai keagamaan dan keyakinan peserta didik, sehingga perbuatannya selalu mengacu pada isi, jiwa, dan semangat akhlak karimah. Selain itu, supaya tersusunnya tata nilai atau value system dalam peserta didik yang bersumber pada ajaran yang otentik, sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan zaman. Mungkin itu saja metode yang dapat dijalankan untuk kurikulum pendidikan Islam ini. Nah, lalu materinya akan dijelaskan oleh Aurel Zirapebita. Terima kasih kepada Kia. Seperti apa yang sudah kita dengar dari Nur Zakia tentang metode dari kurikulum pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum pendidikan Islam. Nah, materi kurikulum pendidikan Islam meliputi materi ilmu, penanaman nilai, dan pembentukan sikap. Materi yang disiapkan guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, terdapat dua tipe, yaitu eksplisit dan implisit, sesuai dengan pendapat An-Nawawi bahwasanya materi merupakan asal pengetahuan peserta didik harus memiliki sikap dan keterampilan nilai. Hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi standar kompetensi yang sejatinya sudah ada. Terdapat satu hal yang sangat penting untuk ditekankan dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu dapat menghasilkan outcome ataupun kayak seperti peserta didik yang setelah lulus dari masa pendidikannya dia menjadi salah seorang yang
dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan dunia dan juga ilmu pengetahuan agama. Mungkin itu saja. Oh, ternyata begitu materi yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Nurzakia Almawadah, mengapa pengevaluasian kurikulum pendidikan Islam penting untuk dilaksanakan? Nah, di sini saya akan menjawab mengapa pengevaluasian kurikulum pendidik Islam ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi, agar segala usaha yang dibuat itu tidak akan sia-sia. Jadi kita harus mengevaluasi kembali apakah kurikulum pendidikan Islam ini tepat guna atau tidak. Kan setelah kita mengetahui ini tepat guna atau enggak, kita akan mendapatkan hasil. Maka kurikulum pendidikan Islam ini dapat kita lanjutkan dan juga akan efektif diberikan kepada para peserta didik. Nah, evaluasi ini juga berfungsi yang pertama untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh suatu pendidikan. Yang mana jikalau kita sudah tahu taraf kesiapan dari peserta didik ini, kita akan tahu seberapa porsi materi yang akan kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Jadi, setelah kita memberikan program kurikulum pendidikan Islam ini, kita tahu sejauh mana kurikulum ini berjalan dengan lancar dan sejauh mana keberhasilannya. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus mengulangi kembali bahan-bahan pelajaran yang dilakukan sebelumnya, agar jikalau memang materi yang sebelumnya itu sudah tidak efektif, maka kita akan rubah dengan materi yang baru. Namun jikalau yang lama belum efektif, kita harus mengulanginya lagi agar dianya lebih efektif, para peserta didik lebih memahaminya lagi. Lalu yang keempat, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jabatan yang cocok untuk peserta didik tersebut. Yang kelima, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi guna menentukan apakah peserta dapat dinaikkan kelas atau tidak. Nah, jadi dari kurikulum pendidikan Islam ini kita dapat tahu seorang peserta didik ini dapat dinaikkan ke kelas selanjutnya, ke tingkatan selanjutnya, atau harus kita ulangi kembali agar kita tidak salah dalam menentukan kecocokan dan kelulusan dari siswa ini. Lalu yang keenam, untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Jadi dari kurikulum ini kita juga bisa tahu apakah prestasi anak ini menjadi lebih baik atau dengan menggunakan kurikulum yang lama atau cara pengajaran yang lama yang lebih baik. Nah, dari evaluasi inilah kita akan dapat mengetahuinya. Lalu yang ketujuh, untuk menafsirkan apakah peserta didik telah cukup matang untuk dilepaskan ke masyarakat atau belum. Karena dari kurikulum ini kita akan tahu apakah peserta didik ini dapat memahami materinya dengan baik atau belum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wah, ternyata seperti itu ya kurikulum pendidikan Islam, dan kita sudah banyak mengetahui tentang apa itu kurikulum pendidikan Islam, bagaimana sejarah perkembangannya, karakteristiknya seperti apa, dan juga metode serta materinya. Nah, ternyata kurikulum pendidikan Islam ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Ya, benar. Jadi kurikulum dapat kita simpulkan bersama bahwa kurikulum pendidikan Islam ini sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sentral menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. Penyusunannya memerlukan fondasi yang sangat kuat didasari atas hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah pula. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 masalah yang sangat penting, yaitu masalah keimanan, akidah, masalah keislaman syariah, dan masalah ihsan atau akhlak. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. Biasanya, kalau kurikulum nasional itu diatur oleh orang-orang yang berwenang, sedangkan kurikulum pendidikan Islam sendiri diatur oleh para ulama-ulama. Sekian materi dari kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Like, Komen. And subscribe. selamat menyaksikan. Bye.